Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd partnya ke-66. Di part sebelumnya, Hwangsang dan tim berencana menyelamatkan ibunya Menggui sehingga memicu konflik yang sangat besar di kota Holy Grail. Dan di part kali ini, Different King datang ke kota Holy Grail untuk mencari putranya. Konflik terakhir manhwa ini semakin dekat. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, 4 penjaga yang dijuluki Dewa Keadilan muncul di tempat Hwangsang berada. Namun mereka semua dibuat tidak berkutik sama Hwangsang. Bahkan para netizen yang jumlahnya sangat banyak juga tidak mampu untuk menangkap Hwangsang. Sudah cukup lama peperangan ini terjadi. Semua jadi tambah sulit sejak Chuya bergabung. Loli kecilku sangat hebat. Udah lama nggak nongol, teriak Malu dan Xiaoyu. Semua aman terkendali, balas Chuya. Lalu Malu mengingatkan sepuh kalau Chuya masih ilegal, jadi jangan coba-coba buat menggodanya. Di sisi lain, Zhang Zhowang tidak terima kekalahan ini dan berniat mengeluarkan skill kuatnya yang lain. Semburan ludah bertubi-tubi Zhang Zhowang lesatkan. Chuya merasa tenang karena bunga raksasa miliknya mampu membalikan serangan apapun 2 kali lipat lebih kuat. Dan dawar! Serangan pembalik bunga raksasa langsung memporak-porandakan tempat tersebut. Tianxiu tidak menyerah begitu saja karena dia masih menyimpan skill rahasia. Skill manipulasi waktu pembusukan 30 tahun ia lesatkan ke arah bunga raksasa itu. Skill ini memiliki penampilan seperti roh pencabut nyawa. Rumput dan tumbuhan yang dilewati sama skill ini langsung membusuk semua. Bahkan bangunan yang notabene benda mati juga ikut membusuk. Akan tetapi bunga raksasa mampu membalikan skill ini ke arah Tianxiu 2 kali lipat lebih kuat. Sontak Tianxiu langsung jadi sepuh karena usianya bertambah 60 tahun. Tunggu, kalau 2 kali lipat lebih kuat, usiamu sekarang bertambah 60 tahun dong, ujar Li Chen ke Tianxiu yang lagi sakit encok. Lalu Tianxiu menenangkan keponakannya itu. Dia hanya tinggal mengeluarkan skill manipulasi waktu mundur 60 tahun supaya bisa kembali ke wujudnya semula. Namun dengan kondisinya sekarang, Tianxiu tidak mungkin bisa mengeluarkan skill tersebut. Dan daripada jadi beban, mending turu kayak Yi Chen. Karena kondisi perang juga sudah jelas, Hwangsang meminta Dulan untuk memberikannya item Tear of Space. Dulan tidak punya pilihan lain, dia sudah kalah telak. Seluruh kekuatan tempur Holy Grail sudah dikerahkan dan semuanya dikalahkan sama Hwangsang. Dari bawah, Hwangsang berjanji akan membalas kebaikan Dulan jika Dulan mau memberinya item Tear of Space. Sudah kalah telak begini, bisa-bisanya Hwangsang memancing amarahnya kembali. Tapi Dulan sudah menerima kekalahannya. Toh dari awal, item Tear of Space bukanlah miliknya, melainkan pemberian dari seseorang. Orang tersebut bilang supaya menggunakan item ini sebagai hadiah turnamen Manhwa Premier League. Dan hasilnya, turnamen Manhwa Premier League menjadi ajang turnamen sepak bola terbesar sejagat manhwa. Pemberian dari seseorang katamu? Siapa? Tanya Xiaoyu. Dulan menerangkan jika orang itu tidak memperkenalkan namanya, namun penampilannya seperti gadis bunga. Sontak tim Hwangsang langsung terkejut semua. Mereka semua sangat kesal
karena merasa dipermainkan sama Hua Jianlei. Tiba-tiba, skill yang sangat familiar mulai aktif. Ini adalah skill Different King Sky Eye Covering milik ayah Huangsang. Ayah Huangsang mulai melancarkan kembali skill deteksinya ke seluruh penjuru bumi untuk mencari putranya. Mereka yang ada di permukaan bumi langsung ketar-ketir. Dengan panik, pelatih Liu menyarankan Huangsang untuk segera pergi keluar angkasa naik kapsul roket sebelum ayahnya menyadari keberadaannya. Tapi kali ini Huangsang tidak mau kabur. Di kondisinya sekarang, dia ingin mencoba melawan ayahnya. Pelatih Liu langsung tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ucapan Huangsang. Para netizen yang ranahnya rendah mulai merasakan tekanan mental hingga membuat mereka pusing dan gemetar ketakutan. Di sisi Different King, dia berhasil merasakan aura dari putranya. Akhirnya ketemu juga kau, ujar Different King. Kembali ke Huangsang, dirinya meminta Dulan untuk segera memberinya item Tear of Speech sebelum ayahnya datang. Huangsang juga mengingatkan jika sifat ayahnya itu sangat kejam dan kekuatannya sangat luar biasa di luar prediksi BMKG. Setelah mendapatkan item Tear of Speech, Huangsang dan seluruh timnya akan segera pergi meninggalkan kota Holy Grail. Dengan kepergiannya, itu akan menyelamatkan kota Holy Grail dari kehancuran. Di saat-saat seperti ini, Dulan gak nyangka kalau Huangsang masih saja menggertak. Memang benar kalau anaknya saja sudah bisa bikin rusuh seperti ini, apalagi bapaknya. Dengan terpaksa, Dulan menyerahkan item Tear of Speech kepada tim Huang. Huangsang langsung berterima kasih sama Dulan. Dia berjanji ke Dulan kalau suatu saat nanti pasti akan membalas kebaikan Dulan. Dulan mengiyakan sambil berkata jika hari ini mereka boleh kalah. Tapi suatu saat nanti mereka semua akan membalas Huangsang dan timnya setelah bertambah lebih kuat. Setelah itu, tim Huang pergi dari kota dengan skill Xionic Flash. Para netizen pun bersyukur tim Huang pergi meninggalkan kota. Tapi gara-gara itu, mereka jadi gagal mendapatkan hadiah yang Dulan janjikan. Di sisi Dulan, dia bersyukur bocah laknat itu sudah pergi. Namun dia masih kepikiran seperti apa ayah Huangsang. Anaknya aja udah semenjengkelkan itu, gimana bapaknya ya? Ujar Dulan sambil dipenuhi rasa penasaran. Dulan pun berharap supaya ayah Huangsang bisa mendidik anaknya lebih baik lagi. Singkat cerita, Huangsang dan yang lainnya teleport ke wilayah gurun jauh dari kota Holy Grail. Kemudian Huangsang bertanya ke teman-temannya apa benar mereka semua tidak mau pergi. Soalnya masalah ini akan menjadi sangat berbahaya. Jelas mereka semua tidak akan meninggalkan Huangsang sendirian. Lagian sudah 60 episode lebih mereka selalu bersama. Sampai tamat pun mereka semua tidak akan meninggalkan Huangsang sendirian. Huangsang yang mendengar itu langsung terdiam sejenak. Itu bagus, jika kita semua mokat pasti akan berkumpul kembali di surga, ucap Huangsang tanpa dosa. Tak lama kemudian, cuaca di sekitar wilayah tersebut mulai memburuk. Huangsang langsung menatap langit dengan tatapan yang sangat serius. Langit mulai gelap disertai kilat dan guntur. Ini adalah pertanda bahwa beliau sebentar lagi akan datang. Sepuh dan Puguh mulai panik karena merasakan aura yang sangat kuat mulai mendekat. Hujan deras disertai badai petir dan angin tornado mulai melanda wilayah gurun dan sekitar kota Holy Grail. Huangsang dengan serius menunggu kedatangan ayahnya kemari. Sedangkan Misu, Jinchen, dan Xiaoyu sudah sangat familiar dengan tekanan aura ini. Dan petir besar menyambar kota Holy Grail.
Mereka bertiga dan yang lainnya merasa jika kota Holy Grail pasti sudah hancur. Akan tetapi kota Holy Grail belum hancur. Sekarang kota ini diselimuti sama aura merah yang sangat mengerikan. Di gedung kantor Dulan, aura hitam merah pekat mulai terpancar hingga membuatnya sangat ketakutan. Di mana putraku? Tanya Different King dengan tegas. Punten, anak itu sudah pergi dari sini, ujar Dulan yang langsung kena serangan mental. Kemudian panel mundur ketika petir besar menghantam kota Holy Grail. Sosok terkuat di manhwa ini datang ke sana hingga membuat semua netizen yang ada di sana ketar-ketir. Tak terkecuali dengan Dulan. Apaan tuh? Dewa kehancuran datang kemari kah? Ujar Dulan. Di mana putraku? Tanya Different King. Jadi ini ayahnya Huangsang. Dia pergi ke gurun bersama teman-temannya supaya sosok ini mengejarnya sehingga tidak berdampak pada kami. Tapi kenapa dia tetap datang kemari? Batin Dulan. Perasaan Dulan sekarang mengingatkannya dengan masa kelamnya waktu masih remaja. Dia berniat membantu teman kecilnya yang sedang dibuli dan akhirnya malah dirinya sendiri yang kena pembulian tersebut. Pada akhirnya Dulan diajar habis-habisan oleh mereka, bahkan sampai dikencingi. Dan teman kecil Dulan cuma bisa nangis di sampingnya. Akibatnya, mata kanan Dulan rusak secara permanen. Namun dirinya tetap tidak menyesali perbuatannya. Kondisi saat ini jauh berbeda dengan saat itu. Sosok ini merupakan eksistensi yang paling berbahaya yang pernah Dulan lihat. Untuk bisa selamat, Dulan harus membuang semua yang ia miliki. Lalu Dulan menunjuk ke arah wilayah gurun yang lain dan memberitahu sosok itu bahwa Huangsang ada di sana. Dulan tidak bisa memberitahukan posisi Huangsang kepada sosok ini. Dia sangat tidak bisa mengkhianati orang lain. Tentu saja Different King tidak bisa dibohongi semudah itu. Skill pelacaknya tadi memberitahu bahwa putranya ada di sini. Apa kau mau menipuku? Apa kau merendahkan kebijaksanaanku? Tanya Different King. Dulan tidak berniat begitu, namun dia tidak bisa menjawabnya. Kemudian Different King menyinggung penampilan Dulan mulai dari armor, tanduk, dan jubahnya. Jika dilihat-lihat lagi, penampilan Dulan sangat mirip dengan Different King. Tidak perlu mengelak, kau pasti putraku kan? Ujar Different King tepat di depan wajah Dulan. Different King semakin marah. Bisa-bisanya putra sendiri menipu dirinya untuk pergi ke wilayah gurun. Dengan tatapan intimidasi, Different King berniat mengajak Dulan pulang dan memberikan hukuman berupa penghancuran jiwa sampai putranya ini mengakui Different King sebagai ayahnya. Tunggu dulu! Aku bukan putramu, teriak Dulan. Kemudian di luar gedung, para netizen akhirnya mengetahui sosok ayah Huangsang yang benar-benar sangat mengerikan. Di sisi Zhang Zhowang, dirinya sangat kesal. Kalau bukan karena skill reflektor Huangsang, dia tidak mungkin kalah. Apalagi sekarang bapaknya Huangsang juga berbuat semena-mena di kota Holy Grail. Sebagai salah satu anggota Seraph Wing, mana mungkin dirinya diam aja. Rasakan ini keparat, perfectly red hammer, teriak Zhang Zhowang sambil meluncur ke arah Different King. Siapa kau ini? Ujar Different King. Beliau bersiap menyentil Zhang Zhowang. Inikah bayangan kematian? Jika aku mati, aku ingin terisekai ke dunia baru yang lebih indah. Batin Zhang Zhowang yang udah pasrah. Dan ding! Belum sempat mengenai Zhang Zhowang, Huangsang menahan sentilan itu dengan skill Different King Sky Reflector. Nani? Ujar Different King. Dan dawas! Sentilan beliau langsung mengenai wajah beliau sendiri. Dan brawak!
Different King terhempas hingga menghancurkan beberapa gedung sekaligus. Begitu Dulan menoleh, dia langsung terharu. Ternyata Huangsang datang kembali untuk menyelamatkannya. "Huangsang, kau kembali. Kau benar-benar membalas kebaikanku ya," ujar Dulan dengan penuh air mata. Teman-teman yang lain gak nyangka jika Huangsang bertindak secepat itu. Terlebih lagi mereka juga panik karena Huangsang baru saja mengeluarkan skill ultinya di awal-awal. Pertarungan ini pasti akan sulit. Di sisi Huangsang, dia sudah lelah melarikan diri. Sekarang saatnya untuk melawan balik. Di bawah, Different King sama sekali tidak menerima damage. Setelah 66 episode atau 370-an chapter, mereka berdua akhirnya bertemu kembali. Kemudian Different King langsung teleport ke belakang Huangsang dengan menggunakan skill King Flash. Huangsang tentu menyadari serangan kuat dari ayahnya itu. Dia langsung teleport juga dengan skill Sonic Flash. Lalu Huangsang mengeluarkan para Bunshin, si tampan bersinar dan si tampan pemberani. Makdawas! Different King langsung membogem salah satu Bunshin. Dan ding! Sontak Different King langsung kesilauan. Para netizen yang melihat pertempuran ini juga sama silaunya. Tak mau kalah, si tampan pemberani langsung berlari ke arah Different King dan meledakkan diri. Makdawar! Sayangnya ledakan dari si tampan dan pemberani tidak memberikan damage apapun ke Different King. Skill unik yang merepotkan. Ayo keluarkan semua trik kotor milikmu, tantang Different King. Beliau langsung memuji kehebatan putranya. Dia menjadi jauh lebih kuat setelah dirinya mengirim putranya ke tempat yang jauh. Dan yang dimaksud Different King itu bukan Huangsang, melainkan Dulan. Kau hebat bisa menemukan rekan sekuat ini. Aku salut padamu, nak, ucap Different King sambil merangkul Dulan. Nah nih, dia beneran nganggap aku anak, ujar Dulan. Nah nih, rekan putranya katamu, ujar Huangsang. Putramu itu aku, cepat lepaskan dia dan lawan aku, tantang Huangsang. Tapi Different King nggak percaya sama Huangsang. Dari penampilannya aja udah beda jauh. Orang tolol pun tahu jika orang ini pasti putraku. Kau tidak lihat penampilannya kah? Ujar Different King. Huangsang pun terheran-heran melihat keabsurdan ini. Ngaku-ngaku sebagai putranya bukanlah candaan. Dan sebagai hukumannya, Different King akan menunjukkan kebijaksanaannya dan kekuatannya yang sudah melampaui alam semesta kepada Huangsang. Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Ujar Dulan. Kemudian Different King berkata jika akan memberikan pembinaan ekstra ketika kembali ke istana nanti. Lalu meminta Dulan supaya semua teman-temannya berhenti melakukan tindakan yang sia-sia. Kalau mau, Dulan boleh mengajak semua teman-temannya ke istana kerajaan. Pasti pembinaan ini akan menjadi jauh lebih seru. Dulan yang mendengar itu tidak bisa berkata-kata. Jangan percaya, pembinaan itu cuma scam. Kau akan dipaksa mewarisi tahtanya, teriak Huangsang. Sontak Dulan langsung kebingungan dengan kata-kata Huangsang yang bilang mewarisi tahta. Huangsang juga menjelaskan kalau tidak hanya itu, kau juga akan mewarisi kekayaan yang tidak ada habisnya. Lalu dikelilingi oleh segala jenis makanan lezat dan segala jenis keindahan. Setelah itu kau akan berperilaku buruk dan akan menindas pihak yang lemah. Mewarisi kekayaan yang tidak terbatas, dikelilingi segala jenis makanan lezat dan segala jenis keindahan, ujar para netizen. Bukankah itu seperti berada di surga? Ujar Dulan. Huangsang yang polos pun malah kelihatan bingung. Dulan dengan senang hati langsung mau diajak pulang ke istana kerajaan ras Different. Hal ini membuat Different King senang karena putranya semakin patuh.
Ajak aku juga, aku saja, teriak Hermawan, Basuki, dan Wahyudi. Ajak aku juga yang mulia, jangan lupakan aku, teriak Sepuh dan Puguh. Huangsang pun kebingungan karena semua orang ingin ikut dengan ayahnya. Di sisi lain, beliau tertawa puas melihat semua netizen yang sangat antusias. Semua netizen menyorakkan nama ayah supaya bisa ikut dengan Different King ke istana kerajaan ras Different. Karisma beliau sebagai ayah benar-benar sangat luar biasa, hingga mampu membuat semua orang yang ada di sana bersorak dan ingin menjadi anaknya. Beliau menegaskan barang siapa yang menjadi pengikutnya, seluruh hasrat duniawi pasti akan terpenuhi. Itu akan menjadi kehidupan yang tidak dapat dibayangkan. Di sisi lain, Huangsang terus menatap ayahnya itu dengan tatapan tidak senang. Beliau kembali menegaskan bahwa untuk menjadi pengikutnya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah menghabisi orang bodoh yang sudah menyerangnya dan juga sudah ngaku-ngaku sebagai putranya. Para netizen akhirnya bisa balas dendam kepada Huangsang. Dan entah mengapa, mereka semua seperti mendapatkan buff dari Different King. Puguh dan Sepuh juga berbelok dengan memihak Different King. Mereka berdua akan mendisiplinkan Huangsang supaya patuh kepada ayahnya. Mereka semua sangat bersemangat karena setelah menghabisi Huangsang, surga sudah menanti mereka di depan sana. Huangsang pun sangat kesal dengan ayahnya. Dia menduga jika ayahnya sengaja melakukan ini. Jika dia nggak mau pulang, maka ayahnya akan membawa semua orang ini ke dalam jurang neraka. Kemudian Huangsang kembali teringat kenangan masa kecilnya bersama ayahnya sebelum sifat ayahnya menjadi buruk seperti ini. Itu adalah kenangan masa lalu terbaik Huangsang bersama ayahnya. Namun sekarang Huangsang harus menghadapi ayahnya yang berhasil menghasut semua netizen dengan iming-iming kehidupan seperti surga, padahal tidak. Huangsang semakin menguatkan tekad untuk mengalahkan ayah keparatnya ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana cara Huangsang mengalahkan ayahnya? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.